Di dunia yang serba cepat ini, kita diajarkan untuk bereaksi, untuk segera bertindak, dan untuk tidak membiarkan siapapun menginjak harga diri kita. Tapi pernahkah Anda bertanya, mengapa orang yang benar-benar kuat justru tampak tenang? Mengapa mereka tidak terburu-buru, tidak terpancing, dan pada akhirnya selalu menang? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering diremehkan, tapi justru menjadi kunci keberhasilan jangka panjang, kesabaran. Dan bagaimana filsafat stoikisme mengajarkan kita bahwa mereka yang sabar bukan hanya bertahan, tapi juga mengendalikan permainan. Mari kita mulai. Poin pertama, kesabaran itu bukan lemah, tapi kekuatan yang tersembunyi. Banyak orang salah paham tentang kesabaran. Mereka menganggap orang yang sabar itu lemah, gak berani melawan, atau sekadar pasrah menerima keadaan. Padahal, kalau kita lihat lebih dalam, kesabaran itu bukan soal tunduk, tapi soal strategi. Orang Stoik percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini punya waktunya masing-masing. Kalau kita terlalu terburu-buru, kita justru akan merusak peluang kita sendiri. Bayangkan seorang petani yang baru saja menanam benih. Kalau dia setiap hari menggali tanah untuk mengecek apakah tanamannya sudah tumbuh atau belum, apa yang terjadi? Dia justru akan merusaknya. Orang yang sabar paham bahwa ada waktu untuk bertindak dan ada waktu untuk menunggu. Dia bukan gak bisa membalas atau melawan, tapi dia tahu kapan waktu yang paling menguntungkan untuk bergerak. Ini bukan kelemahan, ini seni memenangkan permainan hidup dengan cara yang lebih cerdas. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat orang-orang yang tidak bisa menahan diri. Mereka tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, terburu-buru dalam bertindak, dan akhirnya menyesal di kemudian hari. Misalnya, seseorang yang merasa tersinggung langsung membalas dengan kata-kata kasar tanpa berpikir panjang. Hasilnya, hubungan rusak, reputasi hancur, dan situasi jadi lebih buruk. Sebaliknya, orang yang sabar akan diam sejenak, berpikir dengan tenang, dan mengambil langkah yang lebih bijaksana. Mereka tahu bahwa menang bukan soal siapa yang paling cepat bereaksi, tapi siapa yang paling pintar mengatur langkah. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang filsuf Stoik, pernah berkata, kesabaran adalah bentuk kekuatan terbesar. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi kalau kita renungkan, ada makna yang dalam di baliknya. Kenapa? Karena orang yang sabar bukan berarti dia diam tanpa alasan, tapi dia memilih untuk gak membiarkan emosinya menguasai dirinya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering diuji oleh berbagai hal, orang yang menyebalkan, situasi yang gak sesuai harapan, atau kegagalan yang terus datang. Orang yang gak punya kesabaran akan langsung bereaksi secara emosional. Mereka marah, frustrasi, atau bahkan menyerah begitu saja. Tapi orang yang sabar, mereka melihat situasi dengan lebih jernih. Mereka paham bahwa emosi sesaat gak akan membantu mereka mencapai tujuan jangka panjang. Kesabaran adalah bentuk kendali diri, dan kendali diri adalah salah satu kunci kemenangan dalam hidup. Bayangkan seorang petarung yang berada di dalam ring tinju. Kalau dia hanya mengandalkan emosi dan menyerang lawannya secara membabi buta, dia akan cepat lelah dan kehilangan fokus. Tapi kalau dia sabar, mengamati gerakan lawan, menunggu celah yang tepat, dan baru menyerang dengan strategi yang matang, dia punya peluang lebih besar untuk menang. Kesabaran itu bukan soal menghindari pertarungan, tapi soal memilih waktu yang tepat untuk bertindak dengan hasil maksimal. Di dunia ini banyak orang yang suka mengadu domba, memancing emosi, atau sekadar ingin melihat orang lain gagal. Kalau kita gampang terpancing, kita justru masuk ke dalam perangkap mereka. Misalnya, ada seseorang yang sengaja memprovokasi kita, menyindir kita, atau bahkan menyebarkan gosip tentang kita. Kalau kita langsung bereaksi marah, mereka menang. Mereka berhasil membuat kita kehilangan kendali. Orang Stoik percaya bahwa kita nggak boleh memberikan kendali atas diri kita ke tangan orang lain. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, bukan hal-hal di luar yang mengganggu kita, tapi cara kita melihatnya. Artinya, kalau kita membiarkan provokasi orang lain mempengaruhi emosi kita, itu bukan salah mereka, tapi salah kita sendiri.
Orang yang sabar tahu bahwa kemarahan atau reaksi berlebihan hanya akan membuat mereka kehilangan fokus pada tujuan utama mereka. Contohnya bisa kita lihat di dunia bisnis. Orang yang sukses seringkali harus menghadapi kritik, sindiran, bahkan penghinaan dari orang lain, tapi mereka nggak membuang waktu untuk membalas satu persatu. Mereka tetap fokus pada tujuan mereka, tetap bekerja keras, dan pada akhirnya, kesuksesan mereka yang berbicara. Sementara itu, orang yang nggak bisa sabar justru sibuk membalas dendam atau membuktikan sesuatu ke orang lain, hingga akhirnya mereka lupa mengejar tujuan mereka sendiri. Kalau kita lihat sejarah, banyak orang sukses yang mencapai puncak karena kesabaran mereka. Mereka bukan orang yang selalu bertindak cepat tanpa berpikir, tapi orang yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus menyerang. Misalnya, dalam dunia investasi, orang yang serakah dan gak sabar ingin cepat kaya akan mengambil risiko besar tanpa perhitungan. Mereka mungkin mendapatkan keuntungan sesaat, tapi dalam jangka panjang, mereka seringkali kehilangan segalanya. Sebaliknya, investor yang sabar seperti Warren Buffett tahu bahwa kekayaan sejati datang dari kesabaran. Mereka berinvestasi dengan strategi jangka panjang, gak tergoda oleh emosi sesaat, dan akhirnya menikmati hasil yang jauh lebih besar. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan kita. Orang yang sabar mungkin terlihat seperti kalah di awal, karena mereka nggak langsung bereaksi atau membalas. Tapi dalam jangka panjang, mereka yang menang. Mereka yang tetap tenang saat orang lain panik, yang tetap fokus saat orang lain terpecah konsentrasinya, dan yang tetap berpegang pada prinsip mereka ketika orang lain tergoda untuk menyerah. Kesabaran bukan berarti lemah, tapi justru tanda kekuatan sejati. Orang yang sabar bukan orang yang gak berani bertindak, tapi orang yang tahu kapan harus bertindak dengan cara yang paling efektif. Di akhir perjalanan, bukan orang yang paling cepat atau paling agresif yang menang, tapi mereka yang paling bisa mengendalikan diri dan tetap konsisten pada tujuan mereka. Poin kedua, kesabaran membuat Anda tahan banting di segala situasi. Di dunia yang serba cepat ini, banyak orang ingin segalanya terjadi dalam sekejap. Mereka ingin kaya dalam semalam, sukses dalam hitungan hari, atau mendapatkan hasil instan tanpa harus menunggu. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang stoikisme, hidup itu bukan sprint, tapi maraton. Bukan siapa yang berlari paling cepat di awal yang menang, tapi siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Coba pikirkan, berapa banyak orang yang terlalu terburu-buru dalam hidupnya. Mereka mengambil keputusan tanpa berpikir panjang, menyerah begitu menghadapi tantangan pertama, atau merasa puas terlalu cepat dengan pencapaian kecil. Akibatnya, mereka kehabisan tenaga di tengah jalan. Mereka mungkin tampak unggul di awal tapi akhirnya kalah karena mereka tidak punya ketahanan untuk menghadapi kesulitan yang lebih besar. Sementara itu, orang yang sabar punya mentalitas berbeda. Mereka tidak terburu-buru, tapi tetap melangkah dengan konsisten. Mereka tahu bahwa segala sesuatu yang berharga membutuhkan waktu. Kesuksesan sejati bukanlah hasil dari tindakan impulsif, melainkan dari ketahanan menghadapi setiap rintangan. Mereka sadar bahwa akan ada hambatan, tapi mereka tetap berjalan, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya mencapai tujuan. Banyak yang mengira bahwa kesabaran itu sama dengan menyerah. Mereka berpikir bahwa kalau kita diam saja saat menghadapi masalah, itu berarti kita takut atau tidak punya keberanian untuk bertindak. Tapi sebenarnya, kesabaran adalah salah satu bentuk mentalitas yang paling kuat. Dalam stoikisme, kesabaran bukan tentang membiarkan diri diinjak-injak, melainkan tentang memiliki kendali penuh atas diri sendiri. Seneca, salah satu filsuf stoik, mengajarkan bahwa hidup itu penuh ujian. Tidak ada jalan yang benar-benar mulus. Akan ada saat-saat di mana kita merasa usaha kita tidak dihargai, kerja keras kita tidak membuahkan hasil, atau hidup terasa sangat berat. Tapi disinilah bedanya orang yang sabar dan yang tidak. Orang yang tidak punya kesabaran akan cepat menyerah. Mereka merasa dunia tidak adil. Mereka mengeluh, atau bahkan mencari jalan pintas yang akhirnya malah merugikan mereka sendiri. Sementara itu, orang yang sabar tetap bertahan.
Mereka mungkin jatuh, tapi mereka tidak menyerah. Mereka tidak membiarkan kesulitan mengendalikan mereka. Justru mereka menggunakan kesulitan itu sebagai latihan untuk menjadi lebih kuat. Bayangkan seorang petinju yang berada di dalam ring. Kalau dia hanya mengandalkan emosi dan menyerang lawannya tanpa strategi, dia akan cepat kelelahan. Tapi kalau dia sabar, menunggu celah, mengatur napas, dan menyerang di waktu yang tepat, peluangnya untuk menang jauh lebih besar. Kesabaran bukan berarti diam, tapi menunggu saat yang tepat untuk mengambil tindakan terbaik. Dalam hidup akan ada banyak situasi yang menguji emosi kita. Orang lain mungkin akan meremehkan kita, menghambat langkah kita, atau bahkan mencoba menjatuhkan kita. Kalau kita terlalu mudah terpancing, kita akan kehilangan kendali atas diri sendiri. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Orang yang sabar tidak mudah terprovokasi. Mereka tidak membiarkan kemarahan atau ketakutan menguasai diri mereka. Mereka tetap tenang, tetap berpikir jernih, dan tetap fokus pada apa yang bisa mereka lakukan. Misalnya, bayangkan Anda sedang menghadapi seseorang yang selalu mencari kesalahan Anda. Orang yang tidak sabar akan langsung terpancing emosi, membalas dengan kata-kata kasar, atau bahkan mengambil keputusan yang nantinya mereka sesali. Tapi orang yang sabar, mereka akan tetap tenang, menganalisis situasi, dan menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Mereka tahu bahwa bereaksi secara emosional hanya akan membuat situasi semakin buruk. Kesabaran memberi kita waktu untuk berpikir sebelum bertindak. Dalam banyak kasus, bukan orang yang paling cepat merespons yang menang, tapi orang yang paling bijak dalam merespons. Itulah mengapa kesabaran seringkali menjadi senjata rahasia yang membuat seseorang unggul dalam kehidupan. Orang yang sukses dalam hidup bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang bisa bangkit setiap kali mereka jatuh. Dan untuk bisa bangkit, kita butuh daya tahan mental yang kuat, sesuatu yang hanya bisa diperoleh dengan kesabaran. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata bahwa tidak ada yang bisa menyakiti kita tanpa izin kita sendiri. Artinya, kita tidak bisa dikalahkan oleh kegagalan, kecuali kita sendiri yang memilih untuk menyerah. Kesabaran mengajarkan kita untuk terus mencoba, bahkan ketika segalanya terasa sulit. Contoh nyatanya bisa kita lihat pada atlet profesional. Mereka tidak menjadi juara hanya dengan bakat saja. Mereka berlatih selama bertahun-tahun, menghadapi kegagalan berkali-kali, dan tetap bertahan meskipun ada tekanan besar. Tanpa kesabaran, mereka tidak akan bisa mencapai puncak. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi kegagalan, kita punya dua pilihan, menyerah atau bertahan. Orang yang sabar memilih untuk bertahan. Mereka belajar dari kesalahan, memperbaiki diri, dan terus maju sampai akhirnya mereka mencapai apa yang mereka inginkan. Kesabaran bukan hanya soal menunggu, tapi soal bagaimana kita bertindak selama kita menunggu. Orang yang sabar tidak hanya duduk diam, tapi mereka terus berusaha, terus belajar, dan terus berkembang. Dan pada akhirnya, mereka yang memiliki kesabaranlah yang akan menang. Poin ketiga, kesabaran membuat Anda sulit dikalahkan oleh rintangan hidup. Banyak orang mengira bahwa orang yang sabar itu hanya diam dan membiarkan hidup mengalir begitu saja. Mereka berpikir bahwa orang sabar itu tidak melakukan apa-apa, hanya menunggu keberuntungan datang. Tapi sebenarnya kesabaran adalah tentang memilih waktu yang tepat untuk bertindak. Dalam filosofi Stoikisme, ada konsep yang disebut dichotomy of control, yaitu membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Orang yang sabar memahami konsep ini dengan baik. Mereka tidak buang-buang energi untuk hal-hal yang di luar kendali mereka, tapi mereka juga tidak tinggal diam ketika ada sesuatu yang bisa mereka lakukan. Bayangkan seorang pemanah yang ingin mengenai target. Jika dia langsung menarik busur dan melepaskan panah tanpa memperhitungkan angin, jarak, dan posisi target, besar kemungkinan dia akan meleset. Tapi kalau dia sabar, menunggu momen yang tepat, membaca arah angin, dan memastikan semuanya dalam kondisi optimal, dia akan lebih mungkin mengenai sasaran. Dalam kehidupan nyata, orang yang sabar tidak bertindak secara impulsif. Mereka tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan emosi sesaat,
tapi dengan pemikiran yang matang. Mereka tahu bahwa terkadang menunggu adalah strategi terbaik sebelum mengambil langkah besar. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada kalanya kita menghadapi kegagalan, kehilangan, atau rintangan yang terasa begitu berat. Orang yang tidak punya kesabaran akan mudah menyerah saat menghadapi situasi sulit. Mereka mungkin frustasi, menyalahkan keadaan, atau bahkan merasa tidak ada harapan lagi. Tapi orang yang sabar berbeda. Mereka tahu bahwa kesulitan bukanlah akhir dari segalanya. Mereka memahami bahwa setiap ujian dalam hidup adalah bagian dari proses yang akan menguatkan mereka. Dalam stoikisme, ada konsep yang disebut amor fati, yang berarti mencintai takdir. Orang stoik tidak hanya menerima kenyataan, tapi mereka belajar untuk mencintai dan melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup yang harus mereka jalani. Ini adalah bentuk kesabaran tertinggi, tidak hanya bertahan dalam kesulitan, tapi juga melihat kesulitan sebagai peluang untuk berkembang. Misalnya bayangkan seorang atlet yang mengalami cedera parah. Jika dia tidak punya kesabaran, dia mungkin akan menyerah dan menganggap karirnya sudah berakhir. Tapi jika dia sabar, dia akan melihat cedera ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki tekniknya, memperkuat mentalnya, dan kembali dengan performa yang lebih baik. Di dunia yang penuh dengan distraksi dan godaan, kesabaran adalah kunci untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Banyak orang gagal mencapai impian mereka bukan karena mereka tidak berbakat atau tidak punya kesempatan, tapi karena mereka tidak punya cukup kesabaran untuk bertahan di jalur yang benar. Orang stoik mengajarkan bahwa setiap pencapaian besar membutuhkan waktu. Tidak ada yang instan dalam hidup ini. Kita tidak bisa membangun bisnis sukses dalam semalam, tidak bisa mendapatkan tubuh yang sehat hanya dengan satu kali olahraga, dan tidak bisa menguasai keterampilan baru dalam waktu singkat. Semuanya butuh proses, dan disinilah kesabaran memainkan peran penting. Orang yang sabar tidak tergoda oleh kesenangan jangka pendek yang bisa menghambat kemajuan mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan menuju sukses penuh dengan tantangan, dan mereka siap untuk melewati setiap tahap dengan konsistensi. Sebagai contoh, bayangkan seorang penulis yang ingin menerbitkan buku. Jika dia tidak punya kesabaran, dia mungkin akan menyerah setelah mendapatkan beberapa penolakan dari penerbit. Tapi kalau dia sabar, dia akan terus memperbaiki tulisannya, mencari peluang lain, dan pada akhirnya dia akan berhasil menerbitkan karyanya. Salah satu alasan utama mengapa orang yang sabar selalu menang di akhir adalah karena mereka sulit dikalahkan. Mereka tidak mudah goyah oleh kritik, kegagalan, atau hambatan yang datang dalam hidup mereka. Dalam kehidupan akan selalu ada orang yang meremehkan kita, situasi yang menguji kesabaran kita, dan momen-momen di mana kita merasa ingin menyerah. Tapi orang yang sabar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal ini. Mereka punya ketahanan mental yang kuat, yang membuat mereka bisa terus maju meskipun dunia terasa tidak berpihak pada mereka. Epictetus, seorang filsuf stoik, pernah berkata, "Jika seseorang mencoba menyakitimu, ingatlah bahwa itu hanya akan melukai dirimu jika kamu mengizinkannya. Ini berarti bahwa tidak ada yang bisa benar-benar menghancurkan kita, kecuali kita sendiri yang membiarkan hal itu terjadi." Misalnya, dalam dunia bisnis banyak pengusaha sukses yang harus menghadapi kegagalan berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Mereka tidak langsung sukses dalam percobaan pertama, tapi mereka terus bertahan, belajar dari kesalahan, dan akhirnya mencapai kesuksesan yang mereka impikan. Kesabaran adalah salah satu kualitas yang membedakan antara orang yang sukses dan orang yang menyerah di tengah jalan. Mereka yang sabar mungkin terlihat seperti kalah di awal, tapi pada akhirnya, mereka yang akan bertahan dan menang. Poin keempat, kesabaran memungkinkan Anda mengendalikan diri dalam situasi sulit. Di dunia yang serba cepat ini, orang sering menganggap kesabaran sebagai tanda kelemahan. Banyak yang berpikir bahwa kalau kita tidak segera membalas atau merespons sesuatu, itu artinya kita lemah atau takut. Tapi dalam filsafat stoikisme, justru sebaliknya, kesabaran adalah tanda dari seseorang yang memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri. Marcus Aurelius, salah satu kaisar Romawi yang juga seorang stoik, pernah berkata bahwa orang yang benar-benar kuat bukanlah yang bereaksi terhadap segalanya dengan emosi, tetapi yang bisa tetap tenang meskipun berada dalam tekanan.
Orang yang sabar tidak mudah terpancing oleh omongan orang lain, tidak mudah marah, dan tidak mengambil keputusan gegabah hanya karena suasana hatinya sedang buruk. Coba perhatikan orang-orang yang sukses dalam hidup. Mereka tidak bereaksi secara impulsif terhadap setiap masalah yang datang. Mereka punya kemampuan untuk tetap berpikir jernih, menilai situasi dengan objektif, dan menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Inilah kekuatan sejati dari kesabaran, kemampuan untuk mengendalikan diri, bukan dikendalikan oleh situasi. Berapa banyak orang yang menyesali sesuatu yang mereka lakukan karena terburu-buru, entah itu marah tanpa berpikir, mengambil keputusan berdasarkan emosi, atau bertindak tanpa mempertimbangkan akibatnya. Semua ini terjadi karena kurangnya kesabaran. Dalam kehidupan, ada banyak situasi di mana kita merasa ingin segera bereaksi. Misalnya, saat seseorang mengkritik kita, kita mungkin langsung ingin membalas. Atau saat ada peluang yang terlihat menggiurkan, kita ingin langsung mengambilnya tanpa berpikir panjang. Tapi orang yang sabar tahu bahwa tidak semua hal harus direspons seketika. Dalam stoikisme, ada konsep yang disebut ataraksia, yaitu ketenangan jiwa yang tidak terganggu oleh emosi yang tidak perlu. Orang yang memiliki ataraksia tidak membiarkan dirinya terbawa oleh kemarahan, ketakutan, atau kecemasan yang berlebihan. Mereka tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan dorongan sesaat, melainkan dengan pemikiran yang matang. Misalnya, bayangkan Anda mendapat tawaran bisnis yang terlihat sangat menguntungkan. Jika Anda tidak sabar, Anda mungkin langsung menerima tanpa mengecek detailnya, hanya untuk kemudian menyadari bahwa ada risiko besar yang tidak Anda perhitungkan. Tapi kalau Anda sabar, Anda akan meluangkan waktu untuk meneliti, bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman, dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Orang yang tidak sabar seringkali dikendalikan oleh emosinya sendiri. Mereka mudah marah, mudah tersinggung, atau mudah merasa frustrasi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Akibatnya, mereka sering mengambil tindakan yang merugikan diri sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol dunia luar, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Kesabaran adalah kunci untuk bisa mengontrol respons kita. Ketika kita sabar, kita tidak langsung bereaksi terhadap segala sesuatu yang terjadi. Kita memberi diri kita waktu untuk berpikir, menganalisis situasi, dan memilih respons yang terbaik. Misalnya, bayangkan Anda sedang dalam antrean panjang di bank, dan seseorang tiba-tiba menyerobot antrean Anda. Orang yang tidak sabar mungkin akan langsung marah dan berkonfrontasi, yang bisa berujung pada pertengkaran. Tapi orang yang sabar akan menilai situasi dengan lebih tenang. Mereka mungkin tetap menegur, tapi dengan cara yang lebih bijak, tanpa harus membiarkan kemarahan menguasai mereka. Ini juga berlaku dalam hubungan sosial. Banyak konflik yang sebenarnya bisa dihindari jika orang lebih sabar dalam berkomunikasi. Seringkali, kesalahpahaman terjadi karena orang tidak mau mendengarkan dengan tenang dan langsung bereaksi tanpa memahami maksud sebenarnya. Dalam banyak aspek kehidupan, karier, bisnis, hubungan, dan pengembangan diri, kesabaran adalah faktor yang membedakan antara mereka yang sukses dan mereka yang gagal. Orang yang sabar mampu bertahan lebih lama, memperbaiki kesalahan mereka, dan terus berkembang meskipun menghadapi banyak tantangan. Bayangkan seorang investor yang ingin membangun kekayaan. Jika dia tidak sabar, dia mungkin akan panik setiap kali harga saham atau Bitcoin turun dan buru-buru menjual asetnya karena takut rugi. Tapi kalau dia sabar, dia akan tetap tenang, melihat gambaran besar, dan menunggu momen yang tepat untuk mengambil keputusan. Inilah yang membedakan investor sukses dengan mereka yang gagal, kesabaran dalam menghadapi naik turunnya pasar. Hal yang sama berlaku dalam hubungan. Banyak orang mengakhiri hubungan hanya karena satu kesalahan kecil, atau karena mereka tidak mau menghadapi tantangan bersama. Tapi hubungan yang kuat dibangun dengan kesabaran, kesabaran untuk memahami pasangan, kesabaran untuk melewati masa-masa sulit, dan kesabaran untuk terus belajar dan berkembang bersama. Kesabaran bukan berarti kita membiarkan diri kita diperlakukan dengan buruk atau menerima keadaan tanpa usaha. Kesabaran adalah tentang tetap tenang, berpikir dengan jernih, dan mengambil tindakan yang paling bijak dalam setiap situasi.
Mereka yang memiliki kesabaran akan selalu unggul di akhir, karena mereka tidak membiarkan emosi sesaat menghancurkan masa depan mereka. Poin kelima, kesabaran membantu Anda menang tanpa harus bertarung. Di dunia ini, banyak orang yang merasa perlu untuk selalu menang dalam setiap argumen, membalas setiap kritik, atau membuktikan bahwa mereka lebih baik dari orang lain. Mereka menghabiskan energi untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting, hanya karena ego mereka tidak bisa menerima bahwa terkadang lebih baik diam daripada melawan. Tapi orang yang sabar tahu bahwa kemenangan sejati tidak selalu datang dari pertarungan langsung. Mereka memahami bahwa tidak semua pertempuran perlu diladeni, dan kadang-kadang cara terbaik untuk menang adalah dengan tidak ikut bermain dalam permainan yang tidak ada manfaatnya. Filosofi Stoikisme mengajarkan kita untuk memilih pertempuran kita dengan bijak. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda selalu memiliki kekuatan untuk tidak berpendapat tentang sesuatu, dan dengan demikian tidak terganggu olehnya. Ini berarti bahwa kita bisa memilih untuk tidak terlibat dalam drama atau konflik yang tidak penting, dan dengan itu kita tetap tenang dan tidak kehilangan kendali atas diri sendiri. Misalnya, bayangkan Anda berada dalam situasi di mana seseorang mencoba memprovokasi Anda dengan kata-kata kasar. Orang yang tidak sabar akan langsung terpancing, membalas dengan emosi, dan akhirnya terjebak dalam konflik yang tidak perlu. Tapi orang yang sabar tahu bahwa tidak ada gunanya membuang energi untuk hal seperti itu. Mereka memilih untuk tetap tenang, tidak bereaksi berlebihan, dan justru membuat lawannya merasa frustrasi karena gagal memancing emosi mereka. Banyak orang terlalu fokus pada kemenangan jangka pendek tanpa memikirkan gambaran besar. Mereka ingin menang dalam setiap argumen, ingin langsung sukses tanpa proses, atau ingin melihat hasil instan dari setiap usaha yang mereka lakukan. Tapi mereka lupa bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang kemenangan kecil, melainkan tentang bagaimana kita bisa bertahan dan terus berkembang dalam jangka panjang. Orang yang sabar mengerti bahwa hidup ini adalah maraton, bukan sprint. Mereka tidak terburu-buru mengambil keputusan hanya demi kepuasan sesaat. Mereka bersedia menunggu, membangun strategi, dan menyiapkan diri mereka untuk kemenangan yang lebih besar di masa depan. Dalam Stoikisme, ada konsep yang disebut prohairesis, yaitu kemampuan untuk mengendalikan bagaimana kita merespons dunia luar. Orang yang memahami konsep ini tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan. Mereka tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan lebih memilih untuk bertindak berdasarkan akal sehat daripada emosi sesaat. Contohnya bisa kita lihat dalam dunia bisnis. Seorang pengusaha yang tidak sabar mungkin akan langsung bereaksi ketika menghadapi krisis, membuat keputusan impulsif, dan akhirnya justru memperburuk keadaan. Tapi seorang pengusaha yang sabar akan mengambil waktu untuk menganalisis situasi, mencari solusi terbaik, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil membawa mereka lebih dekat ke tujuan jangka panjang mereka. Ketika kita sabar, kita tidak hanya bertahan dalam situasi sulit, tapi kita juga belajar dari setiap pengalaman yang kita hadapi. Orang yang sabar tidak hanya menunggu, tapi mereka memanfaatkan waktu mereka untuk berkembang, memperkuat mental, dan mempersiapkan diri untuk kesempatan yang lebih besar. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Jangan berharap bahwa segala sesuatu akan terjadi seperti yang Anda inginkan, tapi berharaplah bahwa segala sesuatu akan terjadi seperti seharusnya terjadi, dan Anda akan baik-baik saja." Ini adalah cara berpikir orang yang sabar. Mereka tidak melawan kenyataan, tapi mereka menyesuaikan diri dan mencari cara untuk tetap maju. Misalnya, bayangkan seseorang yang ingin sukses dalam karirnya. Jika dia tidak sabar, dia mungkin akan cepat bosan, ingin segera naik jabatan tanpa proses, atau bahkan menyerah ketika menghadapi kesulitan. Tapi kalau dia sabar, dia akan menggunakan setiap tantangan sebagai kesempatan belajar, membangun keterampilan yang lebih kuat, dan ketika waktunya tiba, dia akan siap untuk mengambil peluang besar yang datang kepadanya. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang sabar juga lebih sulit dikalahkan karena mereka selalu berpikir lebih jauh ke depan. Mereka tidak mudah terpancing oleh hal-hal sepele, tidak terjebak dalam drama yang tidak perlu, dan selalu memiliki keunggulan karena mereka tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Salah satu pelajaran terbesar dalam Stoikisme adalah bahwa
Kemenangan terbaik adalah ketika kita tidak perlu bertarung sama sekali. Ini bukan berarti kita harus menghindari semua konflik, tapi kita belajar untuk memilih pertarungan yang benar-benar penting dan tidak membuang energi untuk hal-hal yang tidak membawa manfaat bagi kita. Dalam sejarah, banyak pemimpin besar yang menggunakan kesabaran sebagai strategi utama mereka. Mereka tidak langsung bereaksi terhadap setiap provokasi, tetapi mereka mengamati, menunggu, dan baru bertindak ketika waktunya benar-benar tepat. Misalnya, dalam strategi perang, jenderal yang hebat tidak langsung menyerang musuh tanpa rencana. Mereka mengamati kelemahan lawan, menunggu saat yang tepat, dan baru menyerang ketika mereka yakin bahwa mereka bisa menang dengan sedikit pengorbanan. Inilah filosofi kesabaran dalam bentuknya yang paling kuat. Menunggu bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa dengan menunggu, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Di dunia nyata, ini juga berlaku dalam hubungan sosial dan bisnis. Banyak orang sukses yang tidak buru-buru membalas kritik atau mengambil keputusan gegabah. Mereka tahu bahwa waktu adalah sekutu terbaik mereka. Mereka membiarkan lawan mereka lelah sendiri, membiarkan situasi berkembang, dan ketika saatnya tiba, mereka mengambil langkah yang menentukan dan memenangkan permainan. Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, tapi justru salah satu bentuk kecerdasan tertinggi. Orang yang sabar tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam, kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Itulah sebabnya, mereka yang sabar hampir selalu menang pada akhirnya, bukan karena mereka selalu menyerang lebih dulu, tetapi karena mereka selalu siap saat waktunya benar-benar tiba. Jadi pada akhirnya, kesabaran bukanlah tentang sekadar menunggu. Kesabaran adalah tentang bagaimana kita merespons dunia ini dengan bijak, tentang bagaimana kita mengendalikan diri, bukannya dikendalikan oleh keadaan. Orang yang sabar bukanlah mereka yang pasrah. Mereka adalah orang yang memahami bahwa kemenangan sejati tidak selalu instan, bahwa jalan yang panjang mungkin lebih sulit, tapi juga lebih pasti. Jadi, apa pilihan Anda? Bereaksi tanpa berpikir, atau menjadi seseorang yang menguasai permainannya? Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.